pahlawan Ratu Kalinyamat. Kau pahlawan Jepara yang selalu berjuang dan mempertahankan Jepara ini. Rela berkorban dengan jiwa dan raga. Kau Ratu Kalinyamat, pahlawan Jepara. Begitu besar bakti dan jasamu. Dengan tulus kau perjuangkan Jepara ini. Kami, generasi penerus Jepara, siap meneruskan perjuangan-perjuangan muliamu, memerangi segala keburukan untuk Jepara. Gemah ripah Woh Jinawi, Toto tentrem Karto Raharjo, terus karyo tataning bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Ais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Ais sudah diberikan waktu ke kami untuk sowan Gus Ais. Ini terkait dengan apa yang telah menjadi kebanggaan kita semua, rasa syukur, dan juga kami semua masyarakat di Kabupaten Jepara ini tersanjung sekali dengan perjuangan dari segenap warga masyarakat Jepara, para tokoh yang tanpa kenal lelah, jerih payah dan yang luar biasa dari segenap Forkopimda juga, termasuk Gus Ais, dan mungkin ini dari tokoh-tokoh yang lain dari Kabupaten Jawa Tengah, bahkan pusat ada Ibu Lestari Murdiat yang ikut selalu memperjuangkan agar Ratu Kalinyamat ini bisa dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Dan alhamdulillah kemarin pada tanggal 10 November semua telah menyaksikan penobatan tersebut oleh beliau Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Ini adalah sebuah semangat baru buat Kota Jepara juga. Kita punya pahlawan baru, tentunya ada ide-ide baru yang cemerlang ke depannya, konsep-konsep dalam membangun Jepara ini supaya kita tetap bisa menjaga patriotisme dan perjuangan. Terutama ini kami mohon statement dari Gus Ais seperti apa konsep-konsep patriotisme dalam memperjuangkan Jepara ini supaya tetap terjaga stagnan dan bahkan semakin naik gitu Gus. Kami keinginannya yang buruk mari kita tinggalkan, yang baik mari kita tingkatkan, begitu ya, Gus. Ya. Baik, terima kasih Mbak Dinda atas kesempatan yang luar biasa ini. Jadi saya atas nama pribadi, atas nama Ketua DPRD dan mewakili pimpinan dan segenap DPRD mengucapkan rasa syukur yang sangat dalam. Kenapa? Karena memang tanggal 10 November kemarin kita Jepara mendapatkan anugerah yang luar biasa, yaitu penganugerahan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional. Ini tentu hasil daripada ikhtiar semua pihak. Semua pihak termasuk adalah kami sampaikan terima kasih kepada yang pertama Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga para tokoh-tokoh yang selama ini berjuang luar biasa bertahun-tahun sehingga perjuangan itu membuahkan hasil. Termasuk alhamdulillah juga segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jepara, kita semua komitmen mendukung satu suara semua, di mana tahun yang lalu kita bubuhkan tanda tangan petisi dukungan setelah paripurna dulu dan kemudian kita kirimkan kepada pemerintah pusat agar menjadi bahan pertimbangan. Dan alhamdulillah ini tentu membahagiakan semua masyarakat Kabupaten Jepara. Tentu tidak hanya cukup euforia bahagia saja, akan tetapi ini harus bisa menjadikan spirit dan memiliki nilai makna yang dalam bagi masyarakat Kabupaten Jepara. Kalau tokoh dulu mengatakan jangan lupakan jas merah, bahwa kita jangan sampai melupakan sejarah. Ternyata
di Kabupaten Jepara, kabupaten yang kecil di pojok ujung Pantura, kita dulu memiliki tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, dan ternyata tokoh-tokoh mayoritas itu adalah tokoh perempuan. Dulu ada Raden Ajeng Kartini dengan emansipasinya, dan kemudian ada Ratu Sima yang lebih dulu ya, dan kemudian yang terakhir ini adalah Ratu Kalinyamat yang kemudian betul-betul diakui. Dan saya yakin sampai kemudian dinobatkan sebagai pahlawan nasional ini menunjukkan bahwa Ratu Kalinyamat bukan mitos, betul adanya, dan sejarah itu memang terbukti. Nah, inilah kemudian kita sebagai generasi muda sekarang ini, kita harus mampu memahami, memaknai sejarah yang luar biasa atas kepahlawanan beliau itu, menjadikan spirit semangat kita untuk berjuang untuk meneruskan cita-cita luhur daripada Kabupaten Jepara. Ini yang penting sekali. Dan selain daripada itu mengandung makna yang lain juga. Kenapa Jepara ini banyak tokoh-tokoh wanita yang menjadi luar biasa pada zamannya itu? Ini menunjukkan bahwa orang-orang, anak-anak muda, khususnya para wanita sekarang ini sebenarnya harus terdorong motivasinya bagaimana untuk bisa berkarya. Terlebih tokoh emansipasi itu ada di Jepara, tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hal kesempatan untuk meniti karir dan perjuangan, apalagi termasuk di pemerintahan. Hanya saja yang penting tetap mengingat kodratnya sebagai wanita. Itu, Mbak. Baik Gus, ini tidak gampang ya Gus. Untuk meraih prestasi itu mungkin dipicu dengan semangat, dipicu dengan belajar, mungkin gampang untuk mendapatkannya bagi mereka yang mampu. Tapi untuk bertahan di posisi seperti sekarang ini, Jepara ini benar-benar kami mengatakan melambung begitu Gus. Bagaimana sih Gus supaya kita dapat mempertahankan prestasi yang luar biasa ini, supaya kedepannya ini kita tetap bisa membawa diri begitu Gus, dengan hal-hal yang dititipkan ke Jepara ini, tentunya kita harus bisa begitu Gus. Apa gitu langkahnya? Ya, baik, terima kasih Mbak Dinda. Jadi dalam rangka untuk mempersiapkan generasi emas nanti Indonesia termasuk Kabupaten Jepara, ini pemerintah kan tentu mempersiapkan langkah-langkah yang strategis, termasuk isu stunting saat ini. Ini memang bukan hanya isu semata, tapi memang kita harus persiapkan sejak sekarang. Bayangkan 10 tahun, 20 tahun ke depan itu adalah anak-anak yang kemudian dilahirkan saat-saat ini. Maka kita harus memberikan kualitas ya bagi mereka yang lebih baik, sehingga kita mampu mewujudkan generasi emas nanti di 2040 ke depan. Nah, itu pertama. Kedua, selain daripada penanganan stunting itu adalah soal pendidikan ya. Pendidikan ini menjadi penting. Indeks pembangunan manusia kita meskipun masih taraf di standar kurang lebih di angka 7% ya, tapi kita tentu ingin terus meningkatkan indeks pembangunan manusia itu. Dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi itu, kita ingin Jepara ini memiliki SDM yang besar, SDM yang luar biasa. Dan bagi saya yang ketiga adalah tentang nilai luhur akhlakul karimah ya daripada generasi muda saat ini. Di tengah gerusan global media digital yang luar biasa, tuntutan karakter anak muda sekarang itu harus betul-betul dijaga dan dikendalikan agar kemudian tidak terjerumus kepada hal-hal yang merugikan bagi diri sendiri maupun masa depan anak-anak muda zaman sekarang. Kita prihatin saat ini banyak kasus tentang kekerasan, pelecehan seksual saat ini. Ini yang kemudian kita ingin harus stop ya, dan kemudian kita mulai menata Jepara yang berkarakter, yang beradab, begitu Mbak. Dengan itu kita mampu mewujudkan masyarakat Jepara yang sejahtera. Iya, Jepara yang berkarakter dan beradab ini luar biasa kalau kita semua bisa menerapkannya ya Gus. Konsep dari Gus Zais sendiri selaku Ketua DPRD Kabupaten Jepara untuk terus memperjuangkan Jepara ini, konsep rasa teposliro, patriotisme, perjuangan yang
kita torehkan untuk Jepara ini ke depannya, terlebih ini nanti 2024 ini kan mau ada punya gawe yang besar gitu ya Gus ya, termasuk juga Gus Zais, para DPR dan lain sebagainya. Ini kita semuanya ayo guyup sengkuyung begitu, kerja keras untuk supaya tahun politik ke depan itu bisa terjaga stagnan gitu. Konsep dari Gus Zais seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Pemilu ini merupakan hajat bersama masyarakat Indonesia, termasuk Kabupaten Jepara. Kalau soal menghadapi pemilu, tentu partisipasi dari semua masyarakat ya, sudah tidak zamannya lagi, eranya lagi kita apatis terhadap politik, apalagi tidak ikut partisipasi dalam hal coblosan nanti tanggal 14 Februari itu. Jadi pastikan bahwa Anda semua, kita semua bagian daripada peserta aktif dalam mensukseskan pemilu. Karena apa? Dari situlah titik awal kita melahirkan pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk, wakil yang baik atau wakil yang buruk. Maka kita harus betul-betul memilihnya dengan penuh dengan hati nurani kita, dengan pertimbangan yang matang, dan jauhi daripada money politik. Kita memang saat ini sedang diuji oleh soal pragmatisme demokrasi yang sangat luar biasa dan berat untuk menghilangkan itu saat ini. Tapi kita ingin saatnya nanti tentu hal itu sudah tidak laku lagi ya. Oleh karena itu ini anak-anak muda yang zaman sekarang ini, saya kira anak muda ini kan pendobrak yang sangat luar biasa. Kita ingin kekuatan anak-anak muda saat ini mampu melahirkan itu semua sesuai dengan visi misi cita-cita luhur daripada bangsa dan negara itu. Betul Gus. Baik Gus, ini kita berdoa semua ya Gus, mudah-mudahan untuk kedepannya Jepara ini seperti yang sesuai yang apa yang Gus Zais sampaikan tadi, konsep yang sangat luar biasa, dan juga untuk membangun Jepara ini kedepannya supaya bisa menjadi Jepara yang dibanggakan dan semakin dibanggakan untuk menuju generasi emas itu tadi ya Gus ya. Terima kasih Gus Zais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.